pentas menggenap janjimu sampai akhir. Silakan duduk. Saudara, mari kita membukanya 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya merasa inilah hari di mana waktunya setiap kita diangkat menjadi raja. Saudara, menjadi raja artinya menjadi penguasa, menjadi pemenang, menjadi pengelola, menjadi orang-orang yang Tuhan bisa percayakan hal yang besar buat kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita semuanya percaya bahwa ada panggilan buat jadi imamat yang rajani. Artinya saudara dipanggil sebagai imam, tapi saudara juga dipanggil sebagai raja. Saudara, mari kita membukanya 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dan saya mohon kita membacanya berbalas-balasan. Saudara, saya baca ayat 1, saudara menjawab dengan keras ayat yang kedua, demikian seterusnya. Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia berontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi tunduk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Amin. Sampai disitulah firman Tuhan. Saudara, setiap kita akan Tuhan kasih kepercayaan untuk saudara diangkat tinggi, diberkati, menjadi besar, menjadi saudara berhasil dalam apapun yang kita buat. Tapi harus ada karakter raja, harus ada karakter yang membuat saudara berkat itu sampai kepada kita. Ada banyak orang sebenarnya di atas kepalanya ini ada berkat, di atas kepalanya ada keberuntungan, di atas kepalanya ada kesehatan, tapi itu tidak bisa turun. Kenapa? Karakternya tidak siap, saudara. Karakternya tidak siap. Saudara, kalau saudara lihat di televisi di Mentawai, ya, saudara lihat ada begitu banyak sumbangan. Ada yang namanya saudara Indomie itu sampai berdus-dus, saudara. Ada yang namanya saudara ya makanan, susu, apapun, beras itu sampai bertonton. Tetapi apa yang membuat tidak bisa sampai ke orang-orang itu? Saudara, orang-orang itu tidak menyiapkan tempat, dan saudara tidak ada landasan untuk pesawat itu saudara bisa mendarat. Akibatnya saudara ya, banyak beberapa barang itu dilewatin naik helikopter dan kemudian dijatuhkan. Pada waktu dijatuhkan ada banyak yang hancur, ada banyak yang rusak, saudara. Tapi itu pun tidak semua bisa dijatuhkan, karena beberapa seperti beras tidak mungkin saudara ya dijatuhkan. Saudara, karena untuk membawa beras itu tidak bisa helikopter, terlalu berat saudara. Jadi butuh pesawat.
Masalahnya tidak ada landasan untuk pesawat itu mendarat. Itu yang membuat saudara bahwa tempat itu tidak pernah bisa menerima bantuan apapun. Beberapa tempat mau dibawa naik kapal, tapi saudara, kapal besar pun tidak bisa masuk ke situ, saudara. Kenapa? Pantainya tidak dibuat untuk kapal besar, saudara. Jadi akibatnya tempat itu tidak pernah dan hampir-hampir tidak menerima banyak bantuan. Semua bantuan tertunda di tempat-tempat, saudara, yang ditaruh tetapi tidak bisa dibawa ke sana. Saudara, beberapa teman kami membawa masuk ke sana dengan sampan kecil, saudara, tapi itu sampan cuma muat berapa ya? Mungkin dia bilang dia cuma bisa bawa beras misalnya 200 kilo. Saudara, dia cuma bisa bawa Indomie, saudara, kira-kira cuma 5 pak. Sampannya kecil banget, saudara. Dan dengan sampan itu dia masuk ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, ke sungai-sungai kecil. Kalau bawa banyak tidak bisa karena sampannya kecil. Tapi kalau sampannya besar tidak bisa masuk, saudara. Kenapa, saudara? Karena sungainya kecil, landasannya tidak pantas dan tidak bisa untuk sampan besar. Nah, saudara, ini kenyataan. Ada banyak berkat di gudang Tuhan, dan Tuhan sangat ingin membawa berkat itu sampai kepada saudara. Tapi masalahnya, apakah landasan kita cukup untuk membuat saudara semua berkat itu sampai kepada kita? Saudara, apakah pelabuhan kita cukup untuk membuat kapal-kapal besar bisa mendarat dalam hidup kita? Atau kita itu terlalu kecil, karakter kita, mental kita, kekuatan kita terlalu kecil, sehingga ujungnya kita tidak pernah bisa terima yang besar. Hanya bisa sampan kecil yang membawa berkat kecil sampai kepada kita. Saudara, saya berdoa hari ini, perbesar imanmu, perbesar kekuatanmu, perbesar kapasitasmu, perbesar cara berpikirmu, supaya kita menerima berkat yang besar. Karena sudah waktunya saudara menjadi raja-raja, artinya menerima berkat besar, menerima keberuntungan besar, menerima kesempatan besar, dan mengelola hal-hal yang besar. Saudara, mari kita lihat yang pertama, karakter yang pertama, saudara, ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Saudara, yang pertama, saudara, dia melakukan yang benar. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah kita melakukan yang benar? Saudara, beberapa waktu yang lalu ada kejadian di televisi. Saudara, ada orang itu jualan, saudara ya, jualan makanan. Dan makanan itu enak, saudara, sehingga akibatnya, saudara, ada menteri yang suka. Dan menteri ini berpikir begini, wah, ini makanan enak. Dan setiap kali bukan dia yang beli, tapi disuruh, saudara ya, pembantunya, sopirnya buat beli makanan itu, saudara. Dan kemudian dia bilang begini, wah, makanan ini enak, ya, mau dia bawa ke istana ceritanya. Berarti orang ini mau membuat yang besar, betul enggak, saudara? Tetapi rupanya, saudara, belum sampai nih dibawa, saudara ya, ke istana. Sebulan kemudian itu tempat, ya, saya lupa makanannya apa, ramai sekali. Begitu ramai sekali, mereka memasaknya sudah tidak benar-benar. Saudara, caranya tidak benar, semua bumbunya dikurangi, saudara ya. Kemudian dagingnya yang dulu empuk digodoknya lama, sekarang dagingnya sebentar jadi keras. Saudara, hanya dalam waktu sebulan, begitu dia mulai naik, saudara ya, dia melakukan yang tidak benar. Dan ujungnya makanan yang dulu enak, sekarang tidak enak lagi, saudara. Orang-orang mulai berkata, dulu enak ya, kok sekarang tidak enak. Dulu dagingnya empuk ya, kok sekarang keras. Ya, dulu sambelnya banyak, sekarang yang beli banyak sambelnya kok jadi sedikit, saudara. Dan ujungnya itu tidak jadi dibawa ke presidenan, tidak jadi diangkat tinggi. Kenapa, saudara? Dia melakukan dengan tidak benar. Saudara, seringkali tanpa sadar kita ini punya mental, saudara ya, untuk menyepelekan banyak hal.
untuk melakukan banyak hal. Saudara, dulu di Belanda setiap restoran itu selalu didatangi oleh inspeksi. Tapi inspeksinya tidak pernah bilang kapan, saudara, dan sewaktu-waktu didatangi oleh inspeksi dan diperiksa semuanya. Kalau misalnya ada yang tidak rapi, tidak bersih, ada kecoak misalnya, saudara ya, itu restoran langsung dicabut izinnya dan ditutup. Yang kedua, saudara, tanpa kita pernah ketahui, saudara, itu ada orang yang selalu namanya tester. Itu keliling ke restoran, saudara. Dia berpakaian biasa, tidak pernah ada tulisan tester, gitu, tidak ada, saudara ya. Dan dia coba makan. Begitu itu restoran spesial, saudara, maka itu masuk televisi dan itu diumumkan di koran. Dalam waktu singkat, saudara, restoran saudara melejit naik ke atas, bam. Tapi sayangnya, saudara, dari sekian banyak restoran yang dicek, 50% loh, saudara, dari restoran itu ketahuan jorok, kotor, dan ditutup. Saudara, dari sekian banyak restoran yang didatangi tester, saudara, yang terima reward atau penghargaan cuma 10%. Yang 80% terimanya dimaki-maki, saudara. Jadi di situ ya, kalau di Belanda itu ada acaranya khusus. Nanti disebutin restoran ini waktu masuk ya makanannya ndak enak, keasinan, kemudian pelayannya galak, ya naruh piring dilempar, saudara. Kita lihat, kesempatan kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Tapi pada waktu kesempatan itu datang, apakah kita melakukan yang benar atau tidak? Kalau dalam hidup kita ini setiap saat melakukan yang benar, maka pada waktu kesempatan itu datang, pada waktu Tuhan lihat kita, maka Tuhan bisa bawa kita naik. Tapi pada waktu kita ini main-main, kalau lagi mood kita memuji Tuhan, kalau lagi kesel kita ngomel, kalau lagi, saudara ya, kita semangat, kita, saudara, berdoa, lagi tidak semangat nonton TV seharian, maka kita tidak pernah tahu kapan Tuhan inspeksi dalam hidup kita. Dan pada waktu Tuhan inspeksi, didapati kita tidak melakukan yang benar. Saya berdoa, kalau hari ini saudara ingin menjadi raja, saudara mau berkata saya mau naik dalam segala keadaan, biarlah kita melakukan yang benar, melakukan yang benar. Saudara, yang kedua, saudara, orang yang mau jadi besar, orang yang mau jadi raja, dia dikatakan gini, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Saudara, Hizkia ini seorang yang bisa belajar. Dia mempelajari, walaupun Daud itu leluhur jauh, tapi dia pelajari hidup raja-raja. Dan dia berkata, oh, ada satu raja yang paling disukai Tuhan, namanya Raja Daud. Dan dia menangkap, dia memperhatikan, dia belajar, saudara. Dan karena itu dia melakukan tepat seperti yang Daud lakukan. Ada orang yang tidak bisa belajar, saudara. Kalau lihat orang berhasil main drum, ngomongnya begini, ya itu sih karena drumnya bagus, drum saya jelek, jadi tidak bisa, saudara ya. Ini orang tidak bisa belajar, tapi sibuk beralasan. Saudara, nanti lihat orang juara, bilangnya begini, ya dia sih sekolahnya gampang, saya susah, saudara ya. Ada yang segudang alasan, tapi tidak bisa belajar. Bahkan pada waktu orang kesaksian, wah saya diberkati Tuhan, saudara ngomong begini, ya dia punya iman, saya ndak, saudara ya. Selalu beralasan. Kalau sudah begitu, ngapain saudara duduk dengerin firman? Karena ndak bisa belajar. Selalu berkata buat orang lain dan punya segudang jawaban, saudara. Saya berdoa hari-hari ini ada sebuah generasi yang berbeda, sebuah generasi yang bisa belajar, saudara. Dan kita tidak hanya belajar, Hizkia ini menyontoh persis, saudara. Kalau Daud, dia tahu Daud memuji Tuhan,
dia memuji Tuhan. Kalau dia tahu Daud itu bagaimana mempersembahkan korban, Hizkia mempersembahkan korban. Dia tahu saudara, Daud ini membaca kitab Taurat siang, pagi, dan malam. Dia baca kitab Taurat siang, pagi, dan malam. Itu artinya melakukan tepat seperti. Dan itu yang membuat dia naik. Dia tidak melakukan separuh, dia tidak melakukan sebagian, dia melakukan tepat seperti. Dan hari ini ada banyak orang dengar kesaksian. Saya percaya saudara dengar kesaksian orang diberkati karena mempersembahkan misalnya ya semua buah sulungnya. Saudara cuma dengerin, wah kalau mempersembahkan semua duit ya buah sulungnya, artinya gaji saya habis dong. Kita bilang gini, ya udah deh saya kasih, tapi enggak semuanya ya saya kasih 20% saja. Ini tidak tepat seperti. Mungkin kita dengar orang bilang, wah dia baca Alkitab sehari 5 fatsal. Kita dengar, kita bilang begini, wah luar biasa ya, diberkati ya. Tapi kita courting kita baca 5 ayat setiap hari. Saudara, tepat enggak itu namanya? Tidak. Kita ini jago mengkorting saudara, tapi kita pengen berkatnya tepat seperti saudara. Tapi bayar harganya kita mau seringan-ringannya saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita belajar menjadi orang yang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan sebagainya. Saudara, keberanian dia untuk berkata setiap tugu berhala aku habiskan, saudara, itu adalah yang luar biasa. Berapa banyak dari kita berani meremukkan berhala dalam hidup kita? Saya punya seorang teman saudara, dan teman ini saudara, saya angkat topi, berani meremukkan apa yang menjadi berhala dalam hidupnya. Setiap orang punya berhala walaupun tidak kelihatan. Ada yang berhalanya saudara ya, mungkin istri, ada yang berhalanya suami, ada yang berhalanya saudara ya mungkin kendaraannya. Saudara, dan teman saya ini sebenarnya pecinta mobil. Jadi dia kalau punya mobil, dulu sebelum kali dia dijamah Tuhan, wah sangat dieman. Setiap hari saudara dilapin saudara, dan kemudian tidak boleh sembarangan orang naik ke mobil dia, apalagi orang nyetir mobil dia. Ya, kalau orang yang suka mobil tahu saudara, bahwa kalau mobil itu yang nyetir ganti-ganti orang, maka setelannya dan semuanya akan jadi tidak enak saudara. Jadi dia tidak boleh orang lain nyetir, pokoknya harus dia sendiri saudara. Dan dia tahu pada waktu dia mulai dijamah Tuhan, dia tahu saudara bahwa mobil ini jadi berhala. Yang ajaib saudara ya, dia berkata, Tuhan, aku mau menghancurkan berhalaku. Dia bukan orang kaya saudara, tapi satu-satunya mobilnya itu langsung dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia naik motor saudara. Dia bilang, Tuhan, saya tahu selama ini mobil jadi berhala saya. Saya cuma punya satu mobil, saya eman-eman begitu rupa, saya belinya aja nyicil setahun. Dan dia bilang, tapi saya tahu saya mau menyintai Engkau lebih lagi saudara. Dan yang pertama dia buat, mobil itu dia persembahkan kepada Tuhan, dan dia naik motor lagi. Dan saudara, sejak dia naik motor, dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Seringkali di jalan itu Tuhan menerpa dia dengan hadiratnya, sampai dia naik motor sembari nangis. Dia terima pewahyuan, Tuhan mulai jelas bicara di telinganya saudara. Dan sejak hari itu Tuhan mulai berkata, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dalam setahun saudara, Tuhan ganti mobilnya, tidak cuma satu, dia punya mobil 2 saudara. Dan Tuhan bawa dia terus naik saudara. Dan dia berkata, sekarang
saya tidak pernah terikat. Orang mau pinjam mobil saya, orang mau bawa kemanapun, hati saya tidak pernah terikat. Karena saya tahu apa yang ada dalam hidup saya ini cuma punya Tuhan dan buat kemuliaan Tuhan. Saudara, apa yang jadi berhala hidup kita? Apa yang jadi berhala? Kadang-kadang yang jadi berhala kita adalah nama baik kita. Dan selama kita tidak berani, kalau suruh berdoa berlutut misalnya di tengah kebaktian, tidak berani. Nanti dibilang aneh, nanti dibilang sesat. Kita tidak berani. Berhala kita nama baik kita. Ada yang berhalanya, saudara, adalah kesombongannya, saudara. Merasa baik, merasa paling hebat, saudara ya. Ada yang berhalanya kenyamanan. Oh, selama pelayanan enak, oke. Tapi kalau sudah melayani orang miskin, turun ke bawah, tidak mau, saudara ya. Apa yang jadi berhala kita? Saya punya seorang teman, dia tidak bisa punya anak sampai 8 tahun setelah menikah. Saudara, dan setelah berdoa, pakai segala macam metode, akhirnya Tuhan memberi dia 1 orang anak. Tapi yang mengerikan, saudara, anak ini menjadi berhala dalam hidupnya. Dulunya, saudara, suaminya pemimpin pujian dan dia seorang penari rebana, saudara, dan dia melayani bersama suaminya sangat indah, ya, menari, menyanyi, saudara, dan begitu punya anak. Karena ini anak satu-satunya, saudara, istrinya langsung ambil cuti, tidak lagi melayani selama 3 tahun. Nah, kira-kira, saudara ya, ya, dia mau megang anaknya sendiri, katanya ya. Dia tidak rela kalau anaknya sama pembantu, saudara. Saudara, dan berbeda. Suaminya juga berbeda. Mimpin pujian, saudara ya, yang dipikirannya cuma anak, pokoknya cepat pulang sama anak terus, saudara. Saudara, dan Tuhan bersabar selama setahun. Dan kemudian ekonominya mulai turun. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena iblis mulai menuntut mereka. Saudara, mereka sudah mulai tidak berdoa, tidak menyembah, mereka tidak pelayanan. Dan tiba-tiba masalah demi masalah terus beruntun. Anaknya juga sakit terus beruntun, saudara. Sampai ekonominya habis-habisan. Terakhir suaminya sampai, saudara, kehilangan semua pekerjaannya. Di titik habis-habisan, mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, apa sih, kenapa hidup kami habis-habisan? Dan Tuhan mulai bongkar hatinya. Mereka terikat dengan anaknya. Saudara, dulu mereka berani memberi 20-30%. Begitu punya anak, mereka jadi 10%. Dan semua buat anaknya, semua buat simpenan. Dulu mereka bergantung sama Tuhan, sekarang mereka bergantung sama dokter. Saudara, berhala bisa membuat kehancuran dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi berhala dalam hidupmu. Bisa cinta, bisa teman, bisa, saudara, apa saja. Saudara, pada saat itu menjadi yang nomor 1. Saudara, kalau anaknya sakit, dia tidak bisa doa, dia tidak bisa pelayanan, hatinya deg-degan, itu sudah berhala. Kalau saudara ya memikirkan sesuatu, dan sesuatu itu mengontrol perasaanmu, membuat perasaanmu ditentukan oleh dia. Ada uang, saudara bersuka cita. Tidak ada uang, saudara tidak bisa bersuka cita. Maka uang berhalamu. Kalau saudara punya teman atau pacar misalnya ya, saudara, atau kekasih atau istri, kalau istrimu menyintaimu, oke, saudara bahagia. Tapi istrimu bad mood, saudara ikut bad mood, tidak bisa nyembah Tuhan, itu berhalamu. Saudara, saya mau berkata, tidak ada satupun dalam hidup ini yang boleh mengontrol perasaan kita kecuali Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh mengikat hidup kita. Saudara, ada beberapa istri berkata kepada saya, Bu, ya, kalau suami saya pergi keluar kota, saya kok rasa kesepian, saya kok rasa takut, ya, di rumah sendirian, saya kok sedih, khawatir kalau dia main gila. Saya bilang, itu berarti engkau sudah menjadikan suamimu berhalamu. Saudara, kita harus tahu
bahwa hidup itu di tangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak mendoakan suami, bukan berarti kita tidak mengasihi anak-anak. Saudara, dari kecil saya biarkan anak-anak saya, saudara ya, saya tinggal anak-anak saya. Walaupun anak saya sedang sakit pun, saudara, kalau saya waktunya pelayanan, saya akan tetap pergi pelayanan. Saudara, berkali-kali anak saya mau nangis, jerit, nangis 1 jam, saudara ya, bilang, mama jangan pergi. Saya bilang, enggak bisa, mama tetap harus pergi pelayanan. Saudara, dan banyak orang pada waktu itu, saudara, berkata pada saya, apakah kamu itu enggak takut? Ya, anak kamu kecil, kamu lepas. Kadang-kadang saudara, kalau tidak ada pembantu, saya titipin orang, dan orang bilang, apakah kamu enggak takut ya kalau terjadi sesuatu sama anakmu? Saya bilang, Tuhan, Engkau sanggup jaga dia, karena anak saya bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Dan saya masih ingat satu kejadian yang sangat-sangat, saudara ya, membuat saya tahu yang artinya hidup saudara itu di tangan Tuhan. Saudara, di komplek kami ya, sama-sama pada waktu itu punya anak kecil semuanya, saudara. Dan kebetulan juga di beberapa rumah, termasuk rumah saya, itu ada kolam, saudara ya, ada kolam ikan, ada yang punya kolam kura. Di tempat kami kebetulan waktu itu kolamnya tuh kolam kura, saudara, dalam cukup tinggi, saudara, 60 cm lah kurang lebih buat kura-kura. Nah, saudara, saat itu salah satu teman saya ngomong sama saya begitu, kamu itu ya, seringkali kamu biarin anak saya waktu itu masih umur 3 tahun ya, yang satu lagi masih umur 1,5 tahun ya, sekarang sudah besar-besar. Tadi yang menari laki dua-duanya anak saya, saudara ya, saudara, sudah besar-besar sekarang. Nah, badan sih besar, umur enggak terlalu besar, saudara, tapi badan besar ya. Nah, saudara, pada waktu itu yang besar baru umur 3 tahun, dan yang kecil, saudara ya, umur 1,5 tahun, saudara. Dan setiap kali teman saya lagi konseling, saya lagi ngobrol sama teman saya, saudara, dia bilang begini, kamu kok bisa sih biarin anak kamu lari-lari kemana seluruh rumah ya, naik turun tangga, nggak ada pembantu. Saya bilang, saya percaya Tuhan, saya tetap harus melayani, ada pembantu atau tidak ada pembantu, saya tetap harus melayani, saya tetap harus khotbah. Saudara, dulu ya waktu mereka kecil, umur 1 tahun, 1,5 tahun, kalau saya tidak ada pembantu, saya bawa pelayanan, saya taruh di pojok, saudara. Saya bilang, enggak jalan ya kemana-mana, duduk di pojok, mainan di situ boleh, tapi tidak kemana-mana, mama khotbah, saudara ya. Dia di situ aja di pojok, dengerin mainan, mobil-mobilan apa, saudara ya. Berdua seperti itu, saudara, dari kecil, saudara. Saya sudah bawa mereka pelayanan dari umur 1 tahun. Setiap kali tidak ada pembantu, saya taruh di pojok itu, saya ingat selalu, saudara ya. Dan mereka biasanya di bawah mimbar ngeliatin saya begini sampai saya selesai pelayanan, saudara ya. Nah, pada waktu itu, saudara, teman saya bilang, kok bisa? Saya bilang, saya percaya Tuhan jaga. Dia bilang, kamu enggak takut ya anakmu jatuh? Ya, dan beberapa teman kami itu di Kemang Pratama, baru anaknya naik tangga sudah jerit, hati-hati. Baru anaknya ini udah jerit. Saudara, kalau saudara tanya berapa kali anak saya jatuh, oh enggak terhitung, saudara ya. Saudara, waktu kecil gigi mereka 4-4-nya hilang, dua-duanya, saudara ya, karena putus, saudara, 4-4-nya. Tapi saya lihat tumbuh tuh besar ya, sempurna sekarang ya, enggak apa-apa, gigi putus ya tumbuh lagi, saudara. Dan berkali-kali mereka jatuh. Kadang-kadang mereka lari main di luar, di ayunan, nangis, jeder, kepalanya di sini berdarah ya, kena ayunan, saudara. Karena berdua laki, saudara, dan lucu lagi, saya masih ingat anak saya kena ayunan di sini berdarah. Terus dia ngomong gini, mama, saya mati ndak ya mah, katanya ya, saudara ya. Kok bisa ya mikir mati, saudara ya? Karena kalau kepala berdarah ya mereka pikir mati, saudara. Jadi mereka teriak begitu. Tapi saya berkata, Tuhan, Engkau itu menjaga. Saya tidak pernah mau. Dan sekali waktu, saudara, anak tetangga saya, saudara, mamahnya duduk di situ, pembantunya di sebelahnya, dan anaknya itu main di kolam ikan yang tingginya 60 cm, persis di tempat saya. Dia bukan orang percaya, saudara, dan dia sangat mengasihi, menjaga anaknya. Saudara, dia tidak pernah mau lepaskan anaknya. Dia sampai berhenti bekerja.
untuk jaga anaknya. Anaknya umur 3 tahun, persis sama dengan anak saya, saudara. Dan dia selalu bawa satu pembantu walaupun ada dia untuk mengawasi anaknya. Dia ada di situ, pembantunya di sebelahnya, anaknya berdiri, saudara, di kolam, dan anaknya main kolam, main ikan, saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Anaknya terlalu ngejar ikan, dan kemudian anaknya itu jatuh di kolam ikan, persis diapit ibu dan pembantunya, dan putus, saudara, lehernya, mati seketika. Bukan berarti putus tuh hilang ya, tapi ini tulangnya cetak, saudara, dan langsung meninggal dunia. Pada waktu itu terjadi, Tuhan bilang begini, berapa kali anakmu nyemplung kurah? Saya bilang, ndak kehitung Tuhan. Saudara, anak saya tuh berkali-kali ngupek-ngupek kura dan nyemplung jeder masuk situ, saudara ya. Digigit kura sering, saudara ya. Saudara, kepala benjol sering, saudara. Dan jatuhnya dengan segala macam gaya, mulai dari berdiri, telungkup, segala macam gaya. Tuhan bilang, hidup kan? Hidup tuh, saudara, gede ya. Dan Tuhan bilang, lihat siapa penjaganya. Siapa penjaganya? Tidak ada satupun manusia sebenarnya yang bisa menjaga. Tuhanlah penjaga kita. Mazmur berkata, Tuhan tidak pernah terlelap, penjaga kita tidak pernah lalai. Saya berdoa, jangan biarkan ada berhala dalam hidup kita. Mari percayakan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja Yehuda, baik sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Saudara percaya. Seberapa saudara ini percaya kepada Tuhan? Seringkali kita berpikir begini, saya percaya sama Tuhan, tapi kalau soal gereja, kalau soal dagang, saya tidak percaya. Saya percaya sama Tuhan. Ya, kalau soal misalnya ya urusan pelayanan, tapi kalau urusan masak, saya tidak percaya sama Tuhan. Saya tuh makin hari, saudara, makin melihat percaya dengan Tuhan walaupun dia tidak masuk akal. Saya punya seorang teman, dia, saudara, usaha konveksi. Saudara, Tuhan suruh dia buat barang. Ya, waktu itu Tuhan suruh dia buat baju bola. Dan Tuhan bilang begini, buat ya 50.000 baju bola. Dan Tuhan bilang, timbun di gudangmu. Dia bilang begini, Tuhan, ya, siapa yang mau beli 50.000 baju bola? Dan dia berkata, Tuhan, ini zaman Cina merajalela. Sudah tidak ada yang mau beli, semua beli dari Cina. Dia bilang baju bola sudah tidak umum, saudara. Dan saat itu Tuhan tidak jawab lagi, dan dia tahu Tuhan artinya bilang begini, percaya atau enggak. Kalau lu percaya, lu kerjain. Tidak percaya, ya sudah, saudara. Dan memang hari-hari itu ada begitu banyak, saudara ya, kain yang apa itu, kain buat baju bola itu kainnya sebenarnya sintetis dan tidak bisa nyerap keringat. Jadi orang Indonesia banyak yang tidak mau, saudara. Saudara, dia beli kain itu dengan murah karena sudah tidak zaman baju bola, saudara. Dan dia buat seperti yang Tuhan bilang, 50.000 sampai gudangnya penuh mentok. Dan dia setiap kali lihat barang itu, dia bilang begini, Tuhan, bahannya 100 juta loh, so Tuhan. Ya, mau jual di mana? Itu 100 juta mentok loh Tuhan. Mau jual di mana? Saudara, terjadi 6 bulan lewat, tidak terjadi apa-apa. 8 bulan lewat, tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian 1 tahun, tiba-tiba, saudara ya, waktu itu terjadi Piala Eropa ya, dan kemudian daerah Arab Saudi dan sebagainya, Iran atau apa saya lupa, saudara, itu tiba-tiba masuk final, saudara. Dan begitu itu masuk final,
Tiba-tiba booming bola itu ada di daerah dunia, daerah Arab sana, saudara. Dan kemudian mereka bilang begini, kirim kepada kami ya sebanyak-banyaknya baju bola. Di seluruh dunia sudah tidak ada yang buat baju bola, saudara, karena sudah tidak zaman, saudara ya. Dan saat itu, saudara, Cina tidak ada, saudara, di Indonesia tidak ada. Dan buyer ini telepon ke teman saya, kamu punya tidak baju bola? Dia bilang punya, 50.000. Dia bilang kirim berapapun harganya, kami beli. Saudara, langsung dibeli, saudara, itu dengan 800 juta. Dia untung 700 juta, saudara. Saudara bayangkan, siapa yang pernah tahu 8 bulan kemudian di daerah Arab, saudara ya, akan masuk final dan mendadak booming bola? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah tahu? Saudara, hanya Tuhan yang tahu. Mari belajar percaya dengan Tuhan walaupun tidak masuk akal. Satu lagi kesaksian. Saat itu mami saya ikut perlombaan masak. Mami saya itu suka sekali, saudara, ikut perlombaan masak tingkat Indonesia, tingkat begitu, yang selalu hadiahnya oke banget. Saat itu hadiahnya, saudara, mesin buat masak ya, yang harganya puluhan juta dan tidak ada di Indonesia. Saudara, itu didatangkan dari luar negeri, bisa buat oven, bisa buat microwave. Itu waktu saya kecil, jadi belum ada, saudara. Di Indonesia belum ada microwave, belum ada alat panggang yang bisa muter dan sebagainya, saudara. Dan itu pertama kali masuk, saudara. Karena itu mami saya ikut, saudara. Dan pada waktu ikut, mami saya rasain masakannya. Tuhan bilang begini, tambah garam. Dia bilang, Tuhan, ini sudah asin. Tuhan bilang tambah garam, tambah sama mami saya sesendok. Dia rasain tuh asin, saudara. Tuhan bilang tambah lagi. Sampai mami saya bilang ini, Tuhan, orang bilang apa ini nanti? Orang bilang saya tidak bisa masak, ini keasinan ya. Tuhan bilang tambah lagi, saudara. Saudara, sudah akhirnya sampai dibawa ke sana. Dibawa ke sana, saudara, sudah tidak ada tempat. Saudara, yang ikut itu 3.000 orang. Dan masakan itu dari ujung sampai ke ujung semuanya tidak penuh, saudara. Mami saya itu bisa datang sangat mepet dan terlambat, sehingga mami saya itu dapat nomor 3.000, saudara. Yang paling akhir, saudara ya. Saudara, dan itu dirasainnya kan mulai dari yang nomor 1, saudara. Dan kemudian juri mulai, mami saya sudah lemes. Lihat begitu banyak masakan, lihat begitu banyak tipe, lihat begitu banyak hiasan, mami saya sudah lemes. Mami saya bilang gini, udahlah pasti kalahnya. Orang 3.000 begini pasti yang menang yang awal-awal, yang di tengah kelihatannya menarik-menarik. Saudara, dan jurinya mulai rasain. Dan mami saya juga lemes karena itu asin banget ya. Saudara, rupanya namanya juga nomor 3.000, saudara. Itu mulai kebal ya. Dia makan terus kan mulai kebal nih di lidah, saudara ya. Nggak kerasa apapun, saudara. Sampailah di nomor terakhir, gurunya ngomong begini, cuma ini yang kerasa asinnya, yang lain tidak kerasa. Ya bukan salah siapa, 3.000, saudara ya. Kebal lah ini. Belum lagi panasnya, saudara ya. Panas itu kan membuat lidah semuanya menjadi kebal, saudara. Dan akhirnya mami saya juara 1. Dan mami saya bilang begini, itu padahal makanan tidak kemakan, saudara. Asinnya minta ampun, saudara. Tapi juri sepakat, 5 juri berkata, ini yang kerasa, yang lain tidak kerasa. Nah loh, saudara ya, siapa yang tahu? Padahal begitu orang ngerasain semua bilang gini, asin banget, saudara ya. Tapi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat, saudara. Setiap kali, saudara, kita mengalami sesuatu, saya berdoa, saudara ya, saudara tanya dengan Tuhan dan taati apa yang Tuhan mau, lebih dari yang masuk akal. Maka Tuhan akan buat keajaiban. Saya seumur hidup saya melihat keajaiban demi keajaiban. Saya melihat kemustahilan demi kemustahilan yang Tuhan ubah jadi keajaiban. Saya berdoa, ayo percaya.
Kalau saudara berkata percaya, tapi saudara tidak berani melakukan apa yang aneh, tidak berani melakukan apa yang Tuhan suruh, namanya saudara tidak percaya. Kita lihat yang selanjutnya, ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan. Saudara, kata berpaut itu ya, artinya dipilin menjadi satu, sampai satu perasaan, satu pikiran. Ada banyak orang, saudara, hari-hari ini tidak punya perasaan yang sama dengan Tuhan. Perasaan dia cuma mau saudara kaya, padahal hari ini hati Tuhan ke jiwa-jiwa. Ada banyak orang remaja yang hari ini perasaannya cuma mau pacaran, padahal hati Tuhan sedang mau yang mendatangkan lawatan. Saudara, banyak orang tidak punya hati yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mereka sibuk buat dirinya dan buat dirinya. Berapa kali saudara, saya itu mendengar Tuhan berkata, banyak gerejaku tidak pernah mengerti perasaanku. Mereka sibuk dengan dirinya, programnya, rutinitas, tapi tidak pernah tahu hatiku. Saudara, ada banyak gereja bahkan tidak punya pendoa, padahal seharusnya saudara, di tiap gereja mulai berdiri, karena ancaman iblis sedang saudara begitu nyata hendak menghancurkan Indonesia. Barusan saya dikasih SMS seorang teman saya, saudara, dan dia berkata ada seorang nabi dari Australia baru mendarat di Indonesia. Pada waktu dia di atas Indonesia, dia melihat di Indonesia itu saudara ada titik-titik hitam, dan dia tanya, apa itu titik-titik hitam? Tuhan bilang itu rencana iblis untuk menghancurkan Indonesia. Iblis sudah beri tanda. Iblis beri tanda titik-titik yang akan dia buat serangan besar. Dan orang ini dengar, iblis berkata Merapi itu hanya permulaan serangan. Merapi itu hanya serangan, saudara ya, kecil-kecilan. Tapi iblis sedang menyiapkan sebuah serangan yang besar-besaran di kurang lebih saudara 7 titik di Indonesia. Saudara, dan orang ini berkata, siapkan pendoa untuk menahan serangan, untuk membatalkan serangan. Dan orang ini, nabi ini berkata, salah satu yang diincar iblis adalah Pulau Jawa. Dia siapkan sebuah serangan yang sangat mengerikan di Jakarta dan Jawa Barat. Saudara, saya berdoa kita sadar iblis menyiapkan sebuah serangan. Apakah kita siap? Apakah pendoa-pendoa menahan, berdoa, bersyafaat saudara untuk Indonesia? Kemudian saudara, orang ini berdoa buat Indonesia. Ini orang Australia, nabi dari Australia, bukan orang Indonesia, dan bahkan tidak bisa bahasa Indonesia. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa iblis sampai begitu benci sama Indonesia? Dan Tuhan berkata kepada orang ini, karena iblis tahu aku sangat menyintai Indonesia. Iblis selalu membenci orang yang aku cintai, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, lawatan harus dimulai di Indonesia. Kalau Indonesia tidak pernah mengalami lawatan, maka tempat lain pun tidak akan mengalami lawatan, saudara. Dan orang ini melihat seperti mercon yang ditempel. Saudara pernah lihat kalau tahun baru Chinese, saudara ya, merconnya banyak begitu ditempel ya, saudara. Dan orang ini melihat seperti itu, saudara. Dan dia bilang sumbu pertama harus dinyalakan, dan itu Indonesia. Dia bilang kalau yang pertama ini tidak nyala, yang lain tidak nyala. Ya, ini sumbu pertama harus nyala. Dan Tuhan berkata, lihat, begitu nanti Indonesia kena, saudara, di penglihatan itu Tuhan nyalain api di Indonesia. Set.
sumbunya mulai nyala, kena merconnya. Merconnya itu saudara tulisannya Indonesia, langsung jeder, terus langsung beruntun, jeder, semuanya saudara. Dan Tuhan berkata, itu akan terjadi efek yang luar biasa, dimulai dari Indonesia. Kenapa iblis begitu berencana menghancurkan Indonesia? Karena tanpa lawatan di Indonesia, lawatan itu tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Saudara, saya berharap saudara mengerti betapa pentingnya Indonesia di mata Tuhan. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak mengerti. Mereka cuma sibuk hari ini hidup dengan kebencian, dengan marah, dengan egois. Saudara tersinggung, ya, yang hari ini dipikirin, gue sakit hati. Aduh, zaman begini, saudara ya. Saya kadang-kadang rasanya pengen cerit. Zaman begini masih mementingkan ego, masih mementingkan tersinggung, sakit hati. Ya, zaman begini, di saat Tuhan sedang sangat-sangat merindukan lawatan, di mana Tuhan sedang berkata tidak ada penundaan lagi, harus dimulai dari Indonesia. Di saat iblis merencanakan perkara-perkara yang sangat mengerikan, ada banyak anak Tuhan sedang tertidur. Di saat nafiri Tuhan sudah ditiup untuk berkata bangkit tentara Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan sama sekali tidak peduli dengan suara nafiri itu, bahkan belajar berperang pun tidak. Dan hari ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita bertaut dengan Tuhan? Artinya sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Peperangan di depan mata. Hizkia menjadi besar bukan karena duduk diam. Dia mulai melakukan peperangan. Dia menyapu habis semua orang Filistin, dan dia mulai merebut daerah demi daerah. Ini waktunya kita pergi dan merebut Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Begitu banyak saya dapat berita, saudara, pada waktu teman-teman kami ke Mentawai, saudara, dan dia berkata setiap dia datang penduduk nangis, dipeluk nangis. Mereka bilang tolongi kami, dikuatkan, diteguhkan. Saudara, teman-teman kami yang di Jogja, mereka berkata, Bu, menua itu seperti semudah membalik tangan. Setiap kali kami datang masuk ke desa, 500-600 orang, belum apa-apa mereka sudah nangis. Dan kami peluk, kami share, kami ajak, mau ndak doa? Mau ndak doa terima Tuhan Yesus? Mau ndak doa buat keselamatan? Mau, pokoknya apapun mau. Ya, mereka berkata asal kami ini bisa hidup. Kami begitu ketakutan, kami tidak punya damai, kami begitu trauma, kami begitu miskin. Dia bilang kami butuh pengharapan. Saudara, tuayan sedang ada di depan mata. Tuayan sedang ada di depan mata. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau pergi? Saudara, setiap hari teman-teman kami memasak minimal 5.000 nasi, saudara. Terus bagi turun ke desa-desa. Karena kalau yang di pengungsian itu urusan pemerintah, tapi ada ribuan di desa-desa, di tempat-tempat yang tidak pernah didatangi oleh pemerintah. Saudara dan teman kami bawa makanan itu dan bagi. Hari ini, saudara, masa lawatan ini dibutuhkan banyak tukang masak handal, saudara ya. Saudara dibutuhkan. Jadi saudara bisa menginjil lewat talentamu. Saudara nyanyi dibutuhkan, saudara jadi badut dibutuhkan, saudara jadi guru dibutuhkan karena anak-anak penyelenggara sekolah, saudara jadi tukang masak apalagi paling dibutuhkan, saudara ya, karena mereka semua butuh makan. Saudara bilang saya ini ya petani, apalagi saudara ya, saudara bisa membantu mereka untuk kerja di kebun dan membalikkan keadaan. Saudara, hari-hari ini saya berdoa setiap kita maju dan berkata setidaknya lewat doa saya mau bertaut, saya mau seirama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Buat setiap kami mengerti hari-hari di mana kami hidup, dan buat setiap kami menyiapkan karakter, menyiapkan Tuhan kemampuan kami, supaya kami diperbesar dalam iman, diperbesar dalam ketepatan, diperbesar dalam ketaatan, diperbesar dalam kasih, sehingga kami menerima berkat yang ajaib, kami menerima kemuliaan-Mu, kami menerima semua lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini urapan-Mu masuk dalam hidup kami. Urapan raja-raja, urapan raja-raja, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mau membagikan sifat raja-raja. Saudara, di dalam hati saya semakin kuat dan semakin kuat bahwa tahun depan memang akan ada banyak kegoncangan, tapi di balik itu anak-anak Tuhan yang siap akan naik dan semakin naik. Saudara, tahun depan saya percaya Tuhan akan utus saudara lebih banyak lagi ke daerah untuk membuat perubahan, untuk membuat banyak orang akan menerima keselamatan. Saudara, setiap hari saya terima laporan yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang di Jogja. Saudara, mereka menjarah jiwa itu setiap hari ribuan. Saudara, dan mereka mendapat 5.000, 3.000, dan mereka berkata itu di desa-desa ya, mereka mau pulang itu nggak boleh. Saudara, pada nangis bilang tinggal lebih lama lagi. Saudara, mereka masuk ke setiap desa, mereka nyanyi pelukin bagi sesuatu. Saudara, dalam waktu 10 menit mereka sudah melawat desa itu dengan air mata, dengan cintakan Tuhan. Semua minta saudara doa keselamatan. Kemudian mereka mau pulang itu ditahan, dan karena waktu saja. Dan saya berkata enggak, di setiap desa tidak lebih dari 1 jam ya, move, karena kita butuh pergi ke begitu banyak desa. Saudara, dan Tuhan berkata ini baru awal. Ini baru awal saudara. Di Mentawai juga, saudara, di mana-mana saudara, di Mentawai setiap mereka sampai diminta khotbah. Saudara, saya mau berkata ini baru awal. Tahun depan akan ada begitu banyak lagi yang harus kita lakukan. Ya, jadi saya mau berkata buat anak-anak juga nuai ribuan. Saudara, setiap kali mereka pakai baju badut, anak-anak semua sudah datang. Jadi saya mau berkata hari-hari ini luar biasa, sangat luar biasa. Saudara, tuayan sedang sangat luar biasa. Saya mau habiskan dalam waktu singkat. Saudara, itu kurang lebih ada 70 desa. Ada 70 desa saudara, dan setiap desa kurang lebih isinya 1000-an saudara. Dan saya mau sungguh-sungguh saudara ya, kalau bisa sikat semua desa ya, kita habisi semuanya. Saudara, saya mau melihat bahwa benar-benar kita kerjakan lawatan. Saya mau siapa yang mau jadi badut, jadi tukang masak ya, karena hari-hari ini butuh banget tukang masak, karena yang bantu banyak. Mahasiswa itu banyak banget sukarelawan yang mau bantu buat motong, bantu buat goreng, tapi buat mengorganisasi makanan dan masakan dan membumbui ya, nah itu yang butuh. Jadi kalau mau, nah di sana ganti koki, menunya ganti lagi ya. Pokoknya saudara, saya sedang mau berkata hari-hari ini apapun talentamu itu sedang menjadi karunia yang luar biasa. Tapi saya berkata di dalam hati saya, tahun depan akan lebih lagi. Tahun depan akan lebih lagi. Semua desa akan berkata, datang dan buat sesuatu. Hari ini saudara, lebih dari 100 desa minta ya yang namanya pupuk, minta diajarin bertani, minta dinetralkan, minta supaya diberi benih. Saudara, lawatan sedang terjadi. Dan saya berdoa supaya karakter raja itu turun dalam hidup kita. Kita buka di dalam Amsal ya, saya mau supaya saudara menangkap dengan cepat. Dalam Amsal yang ke-19, karakter raja ditulis oleh Salomo, raja yang membawa kemasan-kemasan. Saudara, Daud membawa kepada persatuan Israel, tetapi masa keemasan sampai dikatakan yang namanya perak itu tidak ada artinya, dibawa oleh Salomo. Dan Salomo ini menulis sifat
sifat-sifat raja di dalam Amsal. Dan saya berdoa supaya engkau menangkap sifat raja dan engkau menjadi orang yang membawa Indonesia ke masa keemasan. Saudara, saya tidak main-main. Saya mau berkata, tangkap sungguh dengan iman, maka saudara akan melihat tahun depan kita bawa Indonesia ke masa keemasan. Saya sungguh-sungguh di hati ini bergejolak dalam arti saudara dengan iman seperti mendidih di dalam. Saya tahu persis tahun depan kita akan masuk ke masa keemasan. Dan kita akan bawa semua orang ke masa keemasan. Tapi masalahnya apakah saudara siap? Saudara masuk di situ. Saudara punya karakter itu atau tidak? Kita baca saudara ya. Amsal 19 ayat 15. Ayo baca sama-sama dengan suara keras satu persatu. 1, 2, 3. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Yang pertama bilang, saya buang lamban dari hidup saya. Tidak ada ya yang kalau disuruh tahu lamban. Kalau disuruh misalnya saya bilang, buat lagu, 5 hari belum dibuat. Itu namanya apa? Lamban. Kalau disuruh belajar, ditunda besok ya, besok ya, besok ya. Buat PR, ya besok ya. Nyuci sampai numpuk belum dicuci. Itu namanya apa? Lamban. Ya. Kalau kerja semua serba lama. Kalau orang lain misalnya kerja masak 2 jam, kalian masak 4 jam. Itu namanya apa? Lamban. Dan hari-hari ini yang lamban out dari peredaran. Yang lamban ya, kau tidak akan bisa jadi raja hari-hari ini. Saya sampai ngomong ya, Sugi BBM ngomong gini, Bu, hari ini saya dapat 3 desa. Saya bilang gini, enggak ya, besok saya nggak mau tahu, dapat minimal 7 desa. Dia bilang, iya bu, laporan. Hari ini dapat 1000 orang, enggak bisa ya. Saya bilang, saya tidak mau tim saya kerja dengan model begitu. Bagi 4 bidang, 4 grup, bagi 5 grup. Saya bilang, pergi, dan saya mau minimal sehari 5.000. Saudara, dan terakhir mereka bilang, dapat bu, sehari 5.000, sehari 7.000. Nah ini baru lumayan. Saya bilang, bu baru lumayan ya. Iya baru lumayan. Udah nggak zaman ya. Jadi sekali lagi yang lamban out dari peredaran. Kerja yang efektif, kerja yang praktis, kerja dengan sangat baik dan ambil kerajinan. Oke, yang kedua, baca sama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan. Nah, buang lagi, saya orang yang menghargai firman. Ayo ngomong. Saya orang yang menghargai firman, ya. Ya, ada banyak orang yang menghina firman. Saudara tahu caranya menghina firman? Pada waktu firman diberikan, saudara bilang begini, ya itu sih buat orang lain. Maka saudara kehilangan. Pada waktu saudara dengar firman, saudara cuma berkata, mana, nggak jadi-jadi. Itu saudara sudah menghina. Saudara pada waktu engkau tidak percaya, engkau sedang menghina firman. Apalagi kalau engkau sengaja melawan firman. Alkitab berkata mati. Saya berdoa hari-hari ini berpegang pada perintah. Dikatakan yang berpegang pada perintah memelihara apa saudara? Nyawa. Kalau Tuhan bilang ya, naik ke atas, nubuat aja, lihat akan jadi. Kalau Tuhan berkata urapi aja. Ini hari-hari berpegang pada firman. Ya, berpegang pada firman. Dan hormati firman. Kita lihat ayat yang ke-17. Ayo 1, 2, 3. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, artinya kalau saudara ini kita pergi ke Merapi, kita pergi ke Mentawai, kalau kita bisa pergi ke Wasior, siapa yang punya waktu ya, karena sampai hari ini Wasior juga belum tertolong. Tapi masalahnya jauhnya itu loh ya. Tapi kalau saudara punya waktu, punya uang, pergi ke Wasior, pergi Mentawai, pergi ke Merapi,
saudara sedang memiutangi Tuhan. Dan kalau saudara memiutangi Tuhan, Tuhan itu balesnya itu enggak cuma sedikit. Tuhan balesnya pakai bunga, saudara. Dan Tuhan membalasnya 100 kali ganda. Amin. Tangkap ini. Kamu mau memiutangi Tuhan. Saya itu sudah lihat dalam hidup saya. Setiap kali pembangunan di Mahanaim, saya tabur keramik, saya tabur apa aja, saya tabur duit saya. Dan saya lihat Tuhan balas. Di rumah saya itu isinya sebenarnya semuanya barang taburan. Dan saya lihat betapa Tuhan itu ajaib sekali. Ya, saya kalau lihat rumah saya bilang, itu rumah saya jadi dalam waktu 3 bulan, ya. Dan semuanya barang taburan, semua orang memberi. Ada orang yang ribut bilang, saya mau kasih lemari, saya mau kasih keramik, saya mau kasih semuanya. Saudara masang mebel aja rebutan. Ya pokoknya saya mau, ya ikut di dalamnya. Saya bilang, Tuhan, kamu itu ajaib. Saudara saya yang ngasih saya tas itu, saya sering banget nabur tas. Yang ngasih tas itu banyak banget. Begitu misalnya saya ganti tas warna ungu ya. Nanti yang ngasih warna ungu tuh 5 sampai 6. Padahal saya tuh males ganti-ganti tas, saudara. Ujungnya saya tabur lagi. Nanti saya ganti warna merah nih ya. Datang lagi merah. Saudara ya. Orang itu berlomba-lomba nabur. Baju itu di rumah sampai saya kadang-kadang mikir gini. Kapan gua makainya ya, baju banyak banget yang ngasih. Saudara, dan saya bagi, tetap datang dan berdatangan. Tuhan itu tidak pernah utang. Saya mau sungguh-sungguh saudara berkata, aku mau memiutangi Tuhan dengan segala yang ada. Mungkin hari ini saudara bilang, aku belum lihat Bu, tenang aja, tunggu aja. Kalau makin saudara ya, nunggu itu upahnya makin banyak, bunganya makin banyak, anggap masukin deposito. Makin besar dan makin besar. Dan sekali waktu Anda akan melihat begitu luar biasanya. Kita lanjutkan. Kita lompat ayat 19 ya. 1, 2, 3. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolong, engkau hanya menambah marahnya. Ya, di masa raja-raja, pelajari hampir semua raja dia jatuh salah satunya karena cepat marah. Dan karena itu saya mau supaya saudara sehati dengan saya. Kita ambil semua kemarahan, kita buang dalam nama Yesus. Kita ambil semua kemarahan, kita buang dalam nama Yesus. Saya ingatkan sudah berkali-kali Musa tidak masuk karena marah. Kain menjadi terkutuk karena marah. Usa menjadi terkutuk dan kena kusta karena marah. Jadi semua kemarahan ambil, buang dalam nama Yesus ke lembah maut. Buang dan bilang dalam nama Yesus ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ini masa raja-raja. Ini masa raja-raja. Kita pindah ya. Ayat 20. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di. Ada satu waktu engkau sudah tidak akan bisa belajar. Engkau akan lari, engkau akan kerja, engkau akan jadi pemimpin, engkau akan di atas memerintah, dan engkau tidak punya waktu untuk belajar lagi. Saya merasa di hati, tahun ini tahun kita masih bisa terima didikan. Tahun ini kita tahun masih belajar dan belajar dan belajar. Tapi tahun depan ya kita harus lari begitu rupa. Tahun depan setiap saudara akan berdiri di tempat masing-masing. Dan saudara akan lakukan banyak hal. Saya berdoa saudara hari-hari ini serap semakin banyak. Supaya engkau bijak. Supaya engkau kuat. Supaya engkau bisa memerintah. Saya mau supaya saudara tahu, tanam di hati di sini. Tanam di hati di sini. Bahwa tahun depan saudara ya. Setiap saudara akan memimpin ribuan orang di bawahmu.
Saudara kan pimpin yang besar. Setidaknya saudara, di setiap tempat yang Tuhan taruh, tidak tahu saudara pergi kemana, kau akan lihat dan engkau akan lihat. Yang ajaib akan terjadi di dalam tanganmu. Tapi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Terima didikan. Jadi bijak. Jadi bijak. Jadi orang yang mengerti orang lain. Jadi orang yang mengerti Tuhan. Karena waktunya tidak lama. Tuhan akan cari pemimpin-pemimpin. Di Desember nanti Tuhan akan lantik raja-raja. Saudara, sejujurnya pada waktu saudara tahun lalu, pada waktu kita masuk ke gerbang, Tuhan itu bilang begini, mereka semua baru masuk di jalannya, tapi mereka belum bisa, belum mulai kerja. Tapi tahun ini Tuhan bilang semuanya dari level manapun, pekerja yang bijak akan jadi raja. Contoh pekerja yang jadi raja siapa? Yusuf. Yusuf itu pekerja yang luar biasa. Dia jadi raja. Saudara, contoh mempelai yang jadi raja siapa? Esther. Saudara, dia itu raja nurut sama dia. Dia bilang tanda tangan. Dia bilang ngatur semuanya begini-begini. Semuanya Esther yang ngatur. Rajanya tinggal ya udah ikutin aja Esther, ikutin aja. Saudara, contoh dari tentara yang jadi raja siapa? Daud. Saudara, dia tentara yang jadi raja. Contoh lagi, siapa pilar yang jadi raja? Abraham. Alkitab berkata dia termasuk golongan raja-raja. Ya. Apalagi tadi? Pilar. Apalagi yang belum disebut? Imam. Imam yang jadi raja siapa? Samuel. Saudara lihat saudara, Alkitab berkata dia memerintah sebagai raja atas orang Israel. Jadi setiap level sampai ke atas jadi raja. Yang gawat, ini yang gawat. Buat yang masuk golongan raja saya ingatkan baik-baik. Ya, banyak banget yang jadi raja tapi turun pangkat, banyak loh. Masuk sih masuk golongan raja. Bayangin ya, Usa itu masuk golongan raja. Pertamanya oke, ujungnya jadi siapa? Penyakit kusta. Ya. Coba lihat di Alkitab. Bahkan salah satu yang saya paling ngeri adalah anaknya Gideon. Anaknya Gideon pada waktu itu saudara sudah perang. Disuruh bantai musuh. Nggak bisa, nggak berani. Pernah baca? Tahu ceritanya? Kalau anda tahu kebangetan baca Alkitab Hakim-Hakim. Dia anak raja. Gideon penguasa. Dan sebenarnya hari itu pada waktu musuh di depan, papahnya bilang sama anaknya, nih pedang, habisi mereka. Gideon sedang mau berkata begini, dia putra mahkotaku. Sehabis aku, dia yang memerintah. Karena dia yang habisi musuh. Dia yang punya kekuatan untuk menghabisi. Alkitab berkata, ini anaknya tidak berani. Gemetar. Takut. Dan musuhnya bilang apa? Kamu aja. Karena sebagaimana kekuatanmu, tunjukkan. Sebagaimana kekuatanmu, demikian pedangmu. Artinya, kalau kamu memang kuat, kamu bisa menghabisi musuh. Ingat, musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu iblis. Musuh kita itu karakter jelek. Musuh kita kemarahan. Musuh kita kemalasan. Musuh kita ya adalah kelicikan. Semua nafsu itu yang tidak dari Tuhan, itu musuh kita. Dan Gideon menghabisi musuhnya. Saudara baca ujungnya. 70 anaknya Gideon. Semua anak raja. Dibantai habis. Karena dia anak raja yang tidak bermental raja. Saya sungguh-sungguh berdoa. Ini tahun raja-raja. Jangan pernah berpikir
iblis akan suka. Jangan pernah berpikir iblis suka akan ada raja-raja yang muncul. Dia akan cari orang yang tidak bermental raja. Dan dia akan habisi mereka. Saya sungguh-sungguh berdoa. Mempunyai mental raja. Habisi musuh. Sebelum musuh bisa bergerak sedikit pun. Saya beberapa kali orang nanya begini sama saya. Bu Iin, kenapa sih musuh baik-baik diserang? Ya, musuh diem-diem ya, nggak ngapa-ngapain. Ya ibu datang ke situ nyerang, matahin semuanya. Saya bilang hanya orang yang malas, yang nunggu musuh di depan mata dan baru perang. Saya tidak akan biarkan musuh dalam hidup saya, termasuk kemalasan, termasuk penguasa-penguasa di udara, termasuk orang-orang dalam tanda kutip saudara, yang terus jadi musuh dalam selimut, menguasai dan masuk begitu dekat. Istilah saya saudara, dia baru mulai menggeliat, baru begini, gua udah tebas habis. Saya berdoa dalam hidup kalian, ya kalian punya itu. Jangan biarkan kemalasan sampai sudah mengakar di hidupmu. Baru kau berurusan. Jangan sampai iri. Udah ngakar baru berurusan. Udah keburu mati loh. Coba kanker ya udah stadium 5 mati duluan. Betul? Kalian mesti ngerti. Jangan biarkan musuh dalam hidupmu sampai berakar. Baru keluar sedikit, bas potong habis. Karena itu pengakuan kita berkata, penyerangan kita cepat dan tepat. Kita mau yang cepat dan tepat. Oke, saya berdoa supaya saudara mengerti ini tahun yang luar biasa. Ayat 22 sama-sama. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang, ya sudah tahu ya, tidak perlu diterangkan. Setia baca Alkitab, setia berdoa, setia memuji, setia melayani. Ayat 23, 1, 2, 3. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, saudara, saya berdoa buat Desember, buat tanggal 27 sampai tanggal 29. Yang pertama, ini tahun di mana Tuhan berkata tahun depan semua janji akan menjadi kenyataan. Saudara, tahun depan adalah tahun keemasan. Tahun kita tidak bisa jalan lagi tapi terbang. Tahun saudara di mana raja-raja dalam arti sesungguhnya akan dilantik. Sekali lagi di setiap panggilan, baik itu di panggilan raja, pengerja, panggilan tentara, panggilan apapun, raja-raja akan dilantik. Untuk memerintah kota, memerintah bidangmu, untuk menduduki seluruh Indonesia. Saudara siapkan, saudara tanggal 27 kita akan terima juga meterai. Supaya kalaupun seluruh dunia diporak-porandakan iblis, mereka yang terima meterai tidak akan pernah bisa disentuh oleh kuasa kegelapan. Tahun depan adalah tahun kegoncangan. Tapi sebaliknya, anak-anak Tuhan yang terbang, engkau tidak akan sama sekali kena kegoncangan. Saudara, tahun depan kita akan mendunia dan tidak cuma di Indonesia. Ada begitu banyak kapasitas yang akan saudara ya, perlebar oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.